Halo teman YouTube, salam kenal, aku Fahmi. Aku seorang data enthusiast yang ingin berbagi tentang penggunaan Google Sheet. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang rumus if dan IFS. Dan kawan-kawan, eh, mungkin akan sangat menggunakan rumus ini di beberapa eh, kegiatan maupun di tempat kerja teman-teman. Biasanya untuk rumus if ini digunakan untuk kategorisasi sederhana, sedangkan untuk yang ifs itu adalah kategorisasi yang multi value begitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di channel ini. Oke, kita akan mulai dari rumus if dan ifs itu fungsinya apa sih? Untuk rumus if, fungsinya adalah untuk kategorisasi sederhana dan dia hanya menentukan benar atau salah begitu. Jadi hanya ada dua hasilnya outputnya. Kalau enggak benar ya salah begitu. Kalau enggak A ya B begitu. Itu rumus if. Untuk yang ifs pakai S, ini adalah kategorisasi multi opsi dan multi logical expression. Biasanya ini digunakan untuk output yang value-nya banyak begitu dan ini tidak ada false value, tidak ada nilai salah. Kita akan coba ke rumus if terlebih dahulu. Nah, rumus if ini secara definisinya seperti ini ya. Dia menentukan benar atau salah berdasarkan logical expression. Nah, contohnya di bawah ini adalah B2 lebih besar daripada 50 begitu. Jadi, kalau ditanya logical expression-nya adalah lebih besar daripada 50. Logiknya adalah lebih besar daripada 50. Saya ulangi. Nanti true value-nya itu saya menentukan itu besar. Kalau memang suatu bilangan itu adalah lebih dari 50, maka akan aku kategorisasikan besar begitu sebagai true value-nya kalau benar. Kalau selain itu atau false value ya maka dia kecil kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke Google Sheet. Nah, teman-teman, nanti di kolom deskripsi aku sudah sediakan file Google Sheet begitu, yang dimana nanti teman-teman bisa unduh. Nah, di sini ada data, ini seakan-akan ini adalah kelas begitu ya, ada kelas. Nah, kelas ini itu ada 15 siswa, dan biasanya rumus if ini digunakan tadi itu untuk kategorisasi sederhana. Dan teman-teman bisa menggunakan rumus if ini. Contohnya ini adalah siswa kelas 11B begitu. Dan ada tugas yaitu ingin menentukan siswa-siswa yang nilainya di atas 75 gitu. Itu maka dia sesuai. Kalau tidak 75 maka dia tidak sesuai. Ini begitu. Maka kalau kita tarik dari definisi yang awal bahwasanya dia menentukan benar atau salah dari logical expression atau ekspresi logis gitu. Ekspresi logisnya apa? Tadi dikatakan lebih dari 75 maka itu adalah sesuai. Kalau kurang daripada itu maka tidak sesuai. Nah, kita akan tulis dulu logical expression-nya adalah lebih besar begitu ya. Kita akan tulis rumusnya if begitu. Maka kolom nilainya mana yang kita akan jadikan logical expression adalah H, karena kita pengennya kita angka ya, yaitu adalah lebih besar daripada 75. Nah, maka kalau benar, yaitu adalah dia nanti sesuai begitu. Ini adalah true value-nya. Kalau false value-nya adalah tidak sesuai. Ini teman-teman bisa sesuaikan sih untuk true value sama false value. Ini berdasarkan tadi logical expression. Di sini terlihat sama dengan ini adalah rumus pembuka begitu. Rumusnya if, terus buka kurung, terus kita pilih sel mana yang akan kita analisis, akan kita tentukan begitu. Terus baru ini adalah namanya logical expression. Lebih besar daripada 75 ini adalah namanya logical expression. Bisa untuk operasinya bisa lebih besar, lebih kecil, sama, atau tidak begitu. Tidak sama dengan 75 juga bisa. Di sini nanti ada ini. Ini sama atau tidak sama, ini tidak sama. Nah, ini aku contohkan adalah yang lebih besar daripada 75. Rumusnya di sini kelihatan. Logical expression-nya adalah lebih besar daripada 75. Lah, tapi ini kok
tidak sesuai. Padahal pengennya 75 ini juga termasuk gitu. Karena logical expression ini menentukan lebih besar daripada 75, berarti ya 75 ke atas, mungkin 75,1. Nah, ini baru bisa nanti. Nah, aku pengen nih 75-nya itu masuk, bukan 75 ke atas, tapi 75 ke atas dan termasuk 75. Kalau teman-teman pengen seperti itu, tuh tinggal ditambahkan tanda sama dengan begini di depan operasi lebih besar dan enter. Nah, oke. Nah, ini berarti. Nah, terus kita pengen nih yang ke bawah juga ada rumusnya. Kita tidak perlu menulis rumus satu persatu, namun dalam Google Spreadsheet ini teman-teman bisa langsung menuju ke sel tadi yang ada rumusnya. Sudah ada hasilnya itu sesuai begitu. Terus di sini ada pojok kanan bawah, ini ada kayak bulatan kecil gitu, terus kita double klik. Klik. Ini ikut-ikutan. Nah, double klik. Nah, di bawahnya langsung keisi rumus sama seperti di atas, namun selnya menyesuaikan. Ya kalau yang di atas ini berarti selnya H2 ya H2 begitu ya, H2. Kalau ini H6 ya H6 gitu. Nah, kita akan cek ini 75. Kalau ini tak ubah jadi 74, maka tidak sesuai. Oh, ini kalau tak ubah menjadi 20, maka tidak sesuai. Kalau 75, maka sesuai. Nah, begitu, teman-teman. Ini menggunakan rumus if yang dimana hasilnya ya benar atau salah gitu. Benarnya tadi saya tentukan sesuai, kalau tidak benar maka saya tulis tidak sesuai. Kak, ini kok ada tanda apostrof itu buat apa begitu ya? Nah, dalam menentukan true value maupun false value, teman-teman bisa menggunakan angka maupun huruf begitu. Kalau untuk angka, teman-teman bisa tulis saja. Contohnya kalau true value-nya sesuai ini tak ganti 1 gitu. Tidak sesuai maka 0 gitu ya. Bisa 1, 0 gitu. Nah, kalau teman-teman pengennya tadi huruf, kita mulai dengan double apostrophe ini di depan dan di belakang, terus tulis tengahnya sesuai. Sama juga ini kalau yang false value tidak sesuai gitu. Kalau angka tanpa double apostrophe, kalau huruf atau non angka itu pakai double apostrophe. Begitu teman-teman untuk rumus if. Dan nanti untuk rumus IFS nanti bisa kita lanjut ke video selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih.